ingat sekali bisa berada di sini. Let us pray. Mari kita berdoa. Wonderful King Jesus, we adore you. Tuhan Yesus yang sangat indah, kami sangat-sangat mengagumi. Lord, we thank you for the angelic presence here this morning as we worshipped. Terima kasih Tuhan, kami mengalami perjumpaan yang sangat kudus yang kami rasakan pada saat kami memuji-Mu. And Lord Jesus, I pray that every word spoken is Holy Spirit inspired. Dan kami berdoa apa yang nanti disampaikan hari ini, biar Roh Kudus yang bekerja. So we commit this time to you now in the wonderful name of King Jesus, our Lord and Savior. Dan kami memasrahkan semua ini dalam acaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Well, the Lord prompted me to share on intimacy this morning. Tuhan menggerakkan hati saya untuk membicarakan mengenai keintiman bersama dengan Tuhan. And intimacy is so vital in these end days. Dan saya merasa bahwa keintiman bersama Tuhan itu adalah sangat penting pada masa-masa terakhir ini, masa-masa akhir zaman. My favorite thing to talk about is falling deeper in love with Jesus. Dan apa yang menjadi kesukaan saya adalah kalau kita membicarakan bagaimana kita itu bisa terus mengasihi Tuhan Yesus. As always, I ask, who has your Bible here Dan today? seperti biasa saya selalu tanya, siapa yang membawa Alkitab? No, I want to see who's got their Bibles. Hold them up. Siapa yang bawa Alkitab? Coba angkat No, tangannya. Jeff, do you see those little books there? Can you give them to the people that hold their Bible, have their Bible? Jadi tolong bagikan kepada orang-orang mengangkat Again, put your tangan hand lagi. up if you have a Bible. Coba angkat tangan lagi yang membawa Alkitab tadi. A real Bible. Oh, you're cheeky. Benar-benar buku Alkitab. Wonderful. Who's going to bring their Bible next time? Siapa nanti yang membawa Alkitab lagi pada berikutnya? Your mum, Jeff. Praise God. That is John MacArthur's book of Luke that he wrote, and it's incredible. I will bring more with me next time. Buku itu adalah dari John MacArthur yang mengarang buku itu sangat bagus sekali untuk dibaca. Now, we need to be aware that there is a wave of glory coming to the earth. Kita harus aware, kita harus benar memperhatikan bahwa nanti akan ada gelombang kemuliaan itu datang di bumi. And this has never been seen yet. Ini nggak pernah kita lihat sebelumnya. And with this wave of glory will come miracles, signs and wonders. Dan di dalam gelombang kemuliaan Tuhan ini kita akan melihat banyak sekali terjadi mujizat-mujizat yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. And in the book of Joel it says he will pour his spirit out on all flesh. Di buku Ayub itu dikatakan bahwa rohnya Tuhan itu akan mengalir di muka bumi ini. And it will be like a wave. Dan itu berlangsung seperti gelombang lautan. And you get to decide whether you ride with it or get swept away. Dan saudara sekalian yang akan memutuskan apakah Anda mau mengarungi ini gelombang ini atau Anda malah hanyut terbawa. Now Peter in the Bible Petrus di dalam Alkitab, was intimately in love with Jesus. Petrus Right? ini dikatakan sangat mengasihi Tuhan Yesus sekali. Deeply, intimately in love with Jesus. Dia benar-benar mengalami hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. So much so that when he saw King Jesus riding a wave, walking on water, Begitu mengasihinya Petrus pada Tuhan Yesus. Jadi ketika dia melihat Tuhan Yesus ini mengarungi gelombang dan berjalan di atas air, he said to Jesus, Lord, if that is really you, tell me to come. begitu dia melihat Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, Petrus itu berkata, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jesus, if it is really you, tell me to come and walk on the water. Dia bilang bahwa kalau itu Engkau, suruhlah aku datang untuk jalan di atas air itu. And Jesus said, come. Tuhan berkata, datanglah. And he invites all of us with that same invitation, come. Dan Tuhan Yesus itu juga membuka undangannya kepada kita semua, datanglah. But it means that we're going to have to step out of the boat. Tapi artinya kita harus bersedia, kita keluar dari perahu.
Many people are desperate for a touch from God. Banyak dari orang-orang itu merasa haus sekali akan sentuhan dari Tuhan. Earnestly waiting and crying out for an encounter with Jesus. Mereka begitu merindukan supaya mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. I get questioned that all the time. How can I encounter Jesus? Tapi yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya saya dapat mendapatkan perjumpaan ini dengan Tuhan. And in all honesty, my answer is always, how hungry are you? Dan seperti sejujurnya sebenarnya bagaimana kehausan Anda untuk mau bertemu dengan Tuhan. You're doing a great job. How hungry are you for an encounter face to face with King Jesus? Jadi bagaimana hausnya saudara-saudara itu mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. His word says that he is no respecter of persons, meaning he loves us all equally. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak membanding-bandingkan satu dengan lain. Dia itu mengasihi semuanya. But how hungry are you to be desperate to encounter him face to face? Bagaimana hausnya saudara-saudara sekalian untuk mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Do you believe the word of God? Apakah Anda percaya firman-Nya? Do you believe every word of this? Apakah Anda percaya dari firman Tuhan yang ada di Alkitab ini? If Jesus stood before you and said, step out of the boat right now, would you do it? Kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, keluarlah dari perahu dan datanglah kepadaku, apakah Anda bersedia? Yes or no? Ya atau tidak? Yes, no, yes. Let me Yeah, see your yeah. hand move. Saya melihat ada yang mengangguk-angguk, ada yang diam. Because the Lord says in His Word that if you diligently seek me, you will find me when you seek with all of your heart. Karena di dalam Alkitab dikatakan, siapa yang mencari aku dengan bersungguh-sungguh maka engkau akan mendapatkan. And He is a rewarder of those who seek Him with all of their heart. Dia adalah seorang yang pemberi upah bagi orang yang mau mencari Dia. So now more than ever, it's time to knock on that door. Inilah saatnya bahwa kita terus mengetuk pintu. Cry out to Him, Lord, show me your face. Kita terus berteriak, Tuhan, Tuhan, aku mencari wajah-Mu. Pursue Him, chase Him with all of your heart. Carilah dan kejarlah Dia penuh hatinya. And that encounter will be yours because He is a keeper of His word and His word will not return to Him void. Maka Anda akan menemukan Dia, jadi jangan terus-teruslah mencari Dia, mengetuk, karena segala apa yang firman yang diberikan kepada tidak akan kembali dengan sia-sia. Now when I read the word of God, Pada saat saya membaca firman-Nya di dalam Alkitab ini, I pray and I say, Lord, make this real to me. saya selalu berdoa, Tuhan jadikan saya nyata. So when I was reading about King Jesus walking on water, did you ever wonder why? Kalau kita baca di Alkitab itu Tuhan dibilang itu berjalan di atas air, saya bertanya-tanya, kenapa? Why was He walking in water that very night? Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air pada saat itu, malam itu? And some people say, well, He was there to test Peter, to test his faith. Ada banyak orang yang bilang, oh dia mungkin mau ngetes Petrus, karena waktu itu keadaan malam, mungkin dia mau tahu bagaimana imannya si Petrus ini. But that's not what the word says. Tapi kalau kita baca lagi, bukan begitu maksudnya. In Mark chapter 6 verse 48, Jadi di dalam buku Markus ayat pasal 6 ayat 48, it says he could see that the disciples were straining to row because the wind was against them. About the fourth watch of the night, which is just before dawn, Jesus went out to them walking on the sea. He intended to pass them by. Jadi kalau kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 48 itu dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka
kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. He had no intention of going out there to test Peter. He was just going to pass them by. But why? Jadi sebenarnya kalau dilihat saat itu dia bukannya mau melihat mengetes si Petrus, tapi sebenarnya dia mau melewati begitu. Tapi kenapa? Did you notice, and this is just my theory, not the word of God, Apakah Anda memperhatikan, tapi ini sebenarnya cuma teori dari saya doang. everywhere Jesus went, it drew a crowd, right? Kalau misalnya itu kalau kita lihat di Alkitab, kemanapun itu Tuhan Yesus pergi, pasti ada kerumunan orang selalu mengikutinya. I wonder if he went out there to walk on water for some intimate alone time with the Father. Saya berpikir mungkin pada saat itu dia berjalan di atas air itu, dia mau mengalami saat teduh dengan Bapaknya. He also would yearn for that time with his Heavenly Father, often climbing a mountain. Karena kalau kita baca juga di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus suka pergi ke atas gunung itu mengalami saat teduh dengan Bapaknya. Who's climbed a mountain lately? Siapa yang pernah naik ke atas gunung akhir-akhir ini? No, me neither. But let me tell you, it's hard work and it takes a lot of time. Saya juga belum pernah dan saya bisa katakan itu sangat sulit bisa naik ke atas gitu ya, ke atas gunung. But that was the lengths that Jesus would go to be alone and intimate with his Father. Tapi sejauh itu yang Tuhan Yesus mau lakukan supaya dia bisa bersaat teduh dengan Bapaknya. So perhaps his intent to walk on water was alone time with his Father. Because let me tell you, not many crowds were following him out there, were they? Oh, jadi itu sebenarnya mungkin dia berjalan di atas air itu karena tujuannya dia mau bersaat teduh dengan Bapaknya. Karena kalau melihat kalau dia jalan di atas air, nggak mungkin ini kelompok orang-orang ini mau ikutin dia. In the same way, church, it's vital for us to have alone, intimate time with Jesus. Dan sama dengan kita semua ini sangat penting kalau kita bisa meluangkan waktu untuk bisa bersaat teduh dengan Tuhan. If it meant you had to face a storm or two, but you could be intimate with King Jesus, would you say yes? Kalau misalnya dalam menghadapi gelombang badai ini dan kita diberi kesempatan untuk bisa bersaat teduh, apakah Anda mau bersedia? If you had to face an almighty storm, but it meant that you could walk the waves with King Jesus, would you say yes? Kalau misalnya dalam menghadapi gelombang ini yang sangat besar dan kita bisa mengarunginya bersama dengan Tuhan Yesus, apakah mau? Is everybody saying yes to that? Apakah semua bilang mau? Okay. Well, in Matthew 14:22, Sekarang kita buka di dalam kitab buku Matius pasal 14 ayat 22. Matthew 14:22, it says, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. So Jesus made them get in the boat knowing that there was a storm coming. Jadi kalau kita lihat pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu karena dia tahu ada gelombang yang akan datang. And it was only Peter that took that opportunity to say, Jesus, if it is you, tell me to come. Dan saat itu hanya Petrus yang mendapat kesempatan untuk mengatakan, Tuhan kalau itu adalah Engkau, dan katakanlah aku untuk datang kepadamu. Now church, we face storms all the time. Dan kita tahu saudara-saudara kita selalu mengalami gelombang-gelombang kehidupan. Some are financial, some are emotional. Mungkin kita mengalami gelombang dalam masalah keuangan, bahkan masalah-masalah problem hidup. Some are physical and some are relational. Mungkin secara fisik kita mengalami gelombang dan bahkan juga secara emosional kita juga But mengalami. church, it's time that we look at those storms as an opportunity. Pada saatnya udah sekarang kita melihat yang kita alami gelombang-gelombang itu sebagai suatu kesempatan. Because they are unusual, those storms, but they give you
opportunity to glorify the King in all circumstances. Karena gelombang-gelombang ini yang tadinya tidak mau itu memberikan kita kesempatan kepada kita. In 1 Thessalonians it says, rejoice always. Di dalam Tesalonika, buku Tesalonika itu dikatakan selalulah bergembira di dalam setiap pencobaan. It's easy to rejoice when everything's going good, right? Sangat mudah kalau kita selalu bergembira pada saat kita lagi keadaannya senang. But it doesn't say rejoice only when things are going good. It says rejoice always. Tetapi di dalam buku Tesalonika itu dikatakan bergembiralah selalu di dalam keadaan apapun. Jadi kita tetap harus bergembira walaupun keadaannya tidak menyenangkan sekalipun. So next time you're facing a storm, and some of you I know are in the middle of an almighty storm. Jadi kalau pada satu saat kali saudara itu mengalami suatu gelombang, dan saya tahu bahwa ada di sini yang sedang mengalami gelombang-gelombang itu, Rejoice. bergembiralah, bersukacitalah, Give thanks. dan bersyukurlah. Is it easy? No. Apakah itu gampang? Tidak gampang. But try it. Tetapi cobalah. Now people often ask me, how long do I spend with the Lord each day? Ada orang kadang bertanya kepada saya, berapa lama sih kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan? Of course every day is different. Tentu saja setiap hari itu tidak sama. Like you, I have a busy job. Seperti kalian juga, saya juga ada kesibukan. Like some of you, I'm chasing after 2-year-olds a few days a week. Nah, seperti yang Anda juga, saya juga ditugaskan untuk mengurus cucu saya. Jadi saya harus kejar-kejaran sama anak umur 2 tahun. But we must remember there are 24 hours in every day, right? Coba kalau Anda pikir, dalam satu hari itu ada 24 jam. So 2.4 of those hours belong to King Jesus, correct? Jadi sekitar 2 jam 40 menit itu sebenarnya milik Tuhan. That's our basic tithe, 10%. 2.4 hours automatically should belong to King Jadi Jesus. dihitungnya dari 24 jam itu 10% itu adalah miliknya Tuhan. Itu sudah yang pasti, yang pokoknya harus diberikan untuk Tuhan. But how much do we offer on top of that 2.4 hours? Tapi dari 2 jam 40 menit itu seberapa banyak kita sudah berikan untuk Tuhan. 2.4 hours doesn't seem a lot when we talk about it in that way. Kalau kita lihat itu tidak banyak sebenarnya. But if any of you have an iPhone, and I know many of you do because you held it up to me, Kalau Anda yang punya HP-nya iPhone, saya tahu ada beberapa yang di sini ada. you can go into your settings and see how long you spent on that phone that day. Kalau Anda bisa melihat di HP Anda dan lihat di bagian setting atau pengaturan, Anda bisa lihat berapa banyak yang waktu Anda habiskan untuk di HP. And my guess is that most of you, it would say more than 2.4 hours screen time. Saya percaya pasti di situ dibilang Anda menghabiskan waktunya lebih dari 2 jam 40 menit untuk di HP Anda. I'm just saying. Saya hanya bicara saja. This is why I have a Bible and I read my paper Bible every day and never ever use a Bible app. Karena itu saya suka membaca Alkitab itu dari bukunya, bukannya dari HP, bukan dari apps-nya. Because I'm sure most of you are a whole lot more disciplined than I am. Saya percaya bahwa ada saudara-saudara yang lebih disiplin dari saya. But if I try reading my Bible on my phone, Kalau saya coba baca Alkitab dari HP saya, dari app, I might get a message from Pastor Mecca. tiba-tiba saya dapat pesan dari Pastor Mecca, jadi pop up gitu message-nya. And in my heart, I want to tell you that I'm going to keep focusing on the Bible. Dalam hati saya mungkin saya pikir, saya mau baca aja ini Alkitab ini. But no, Ibu Yuli, I can't. I have to know what Pastor Mecca said in that message. Tapi ternyata saya pikir, nggak bisa, saya harus baca dulu itu apa pesannya dari Pastor Mecca. I know you're probably all more disciplined than me, but I can't wait to see what Pastor Mecca sent me in the message. Saya tahu mungkin saudara-saudara ada lebih disiplin dari saya, tapi saya pikir, nggak bisa, saya harus baca dulu itu tadi pesannya apa. And then next thing, Facebook calls my name. Lalu saya melihat ada yang pop up lagi itu dari Facebook.
ada pesan. And then I see somebody did an update on WhatsApp, and next minute I'm in TikTok, and next minute 3 hours has gone past. Lalu saya lihat lagi ada lagi pesan dari WhatsApp, lalu dari TikTok. Akhirnya saya semua itu sibuk untuk melihat dari sosial media. So I designate time to be with the Lord, no phone in there, and me and the Word of God. Jadi pada saat saya membaca Alkitab itu saya tidak mau ada telepon atau HP ada di depan saya. Itu saya singkirkan, nah yang ada hanya Alkitab saya. That's just what I do. What you do may be completely different, and that's amazing. I'm just letting you know what I do. Itu adalah saya, pribadi saya. Tapi bagaimana Anda itu adalah terserah Anda bagaimana. Every opportunity that I have, I'm desperate to be in His presence. Jadi setiap ada kesempatan bagi saya untuk bisa dekat dengan Tuhan saya, dengan Tuhan, itu saya benar-benar sangat merindukannya. Anyone that's been in a car with me will know that I've constantly got worship music playing, mostly Indonesian, isn't it, Pastor Maker? Kalau yang tahu saya itu suka sekali lagu puji-pujian Indonesia ya. Saya suka sekali mendengar lagu itu. I'm that crazy person at the lights that you see like this. Dan saya suka sekali mendengar itu dan menyembah. And then I get a horn honk at me. Lalu kemudian kalau saya lagi mengendarai mobil, saya ini kemudian saya diklakson dari belakang. But every time I'm with the Lord, is it a time of great intimacy? Setiap kali ada kesempatan bersama Tuhan itu adalah kesempatan kita untuk bisa terus berintimasi dengan Tuhan. No, it's not. No, it's not. Tapi ternyata tidak. It's quite often a time when He corrects me and disciplines me. Jadi pada saat seperti itu berintimasi dengan Tuhan, kadang itu Tuhan juga menegur dia dan memurnikan dia. I had something happen recently, and I've got to be honest, family, I was feeling a little bit sorry for myself. Jadi pada minggu ini ada terjadi sesuatu dengan saya dan saya merasa sangat kasihan pada diri saya sendiri. I went into my prayer room and I got down on my knees. Lalu saya pergi ke kamar dan saya berlutut dan mau berdoa. And I was hoping, expecting my Heavenly Father to come and put His arms around me and say, it's okay. Dan saya pada waktu berdoa itu saya berharap bahwa Tuhan akan datang dan seperti memeluk saya dan mengatakan saya akan baik-baik saja. But suddenly the room filled with a horrible smell. Tapi tiba-tiba saya merasa ada bau di dalam, bau busuk di dalam ruangan tempat saya berdoa ini. Now the silly dog hadn't snuck in there. Dan saya percaya bahwa anjing saya nggak masuk ke situ. But the smell was there. And I thought, what is that? Tapi itu baunya busuk di situ. And the Lord said to me, that is the stench of your self-pity. Lalu Tuhan berkata, itulah bau busuk yang dari perasaanmu karena kamu mengasihani dirimu sendiri. You see, the Lord Jesus experienced rejection more than any other person. Seperti saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengalami penolakan yang sangat hebat sekali yang tidak pernah ada satu manusia pun yang pernah mengalami. And yet in great forgiveness and love, He willingly gave His all upon that cross. Tapi dengan kasihnya yang begitu besar, dia tetap mau memaafkan mereka. Bahkan dia bersedia mati untuk orang-orang itu. Oh, He's a loving Heavenly Father. Dia benar-benar Allah yang sangat pengasih. But sometimes we need discipline. Tapi kita kadang-kadang perlu didisiplin. And when I was feeling very sorry for myself because somebody had hurt me, Dan pada saat saya mengasihani diri sendiri karena ada orang yang melukai saya, my prayers didn't align with the Word of God, and so therefore I needed correcting. jadi pada saat itu saya punya doa itu nggak sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab, karena itu tidak bisa nyambung gitu doanya. And so as soon as I repented Dan saya segera bertobat. of my incredibly selfish thoughts, Saya bertobat karena saya merasa saya mengasihani diri saya. my room filled with His glory. Pada saat itulah saya merasa kehadirannya itu meliputi ruangan doa saya di The situ. King walked into my room, Tuhan Yesus datang ke hadiratnya di dalam ruangan itu. and we danced, Dan saya merasa seperti kita menari di situ dengan sukacita. cheek to cheek. Seperti dengan pipi bersentuhan. Do you know you can dance with King Jesus? Apakah saudara tahu bahwa Anda bisa itu berdoa seperti
seperti menari bersama-sama dengan Tuhan. Do you know you can sing a duet with Him? Dan sebenarnya saudara bisa bernyanyi bersama-sama dengan Tuhan juga. Have you noticed I've never been up here singing? Have you noticed I've never been up here singing? Apakah saudara pernah memperhatikan bahwa saya nggak pernah naik ke atas sini bernyanyi? Because my singing is awful. Karena saya kalau nyanyi nggak bagus. But when I sing a duet with King Jesus, it is heavenly. Tapi kalau saya bernyanyi berduet bersama Tuhan Yesus, oh suaranya indah sekali. You see, He filled the room with His love. Karena dia mengisi itu ruangan itu dengan kasih. And that self-pity was gone. It was a distant memory. Jadi pada saat itu juga rasa kasihan atas diri sendiri udah hilang begitu saja. You see, church, there are days coming. Jadi hari-hari yang mendatang ini akan datang. And they are sooner than what you think. Dia akan lebih cepat daripada yang Anda pikirkan. That you will need to literally be able to step into the Lord Jesus because He is the secret place in Psalm 91. Dan saudara itu harus bersedia untuk bisa keluar, bisa bersedia untuk mencari Tuhan Yesus karena Dia adalah tempat persembunyian. And as we are transformed from glory, glory into His image, Karena kita akan terus diubahkan menjadi serupa dengan Dia. we can be one with Him. Kita menjadi satu dengan Dia. Perfect union. Satu kesatuan yang sangat sempurna. And I know this may be difficult to comprehend. Mungkin ini sangat sulit untuk dimengerti. But church, we are in the quiet before the storm right now. Saat ini kita sedang di dalam masa-masa tenang sebelum gelombang datang. Those who have ears to hear Tetapi orang yang memiliki telinga rohani, will hear the distant sound, the drumbeat of war. mereka sudah mendengar bahwa ada genderang perang sudah semakin dekat. It is no mistake that Iran intentionally did those crimes here in Australia. Dan kita melihat bahwa negara Iran itu sedang Now we have nothing, zero to fear in this church. Tapi kita tidak perlu merasa takut dalam hal ini. But we need to be prepared. Tapi kita harus bersiap. How? Bagaimana? Well, first and foremost, it's so important now that we keep a very clean slate before the Lord Jesus. Yang paling penting adalah kita harus memelihara pertobatan kita. Kita harus hidup benar di hadapan. We need to lead a walk of complete repentance. Kita harus terus bertobat. Pada saat kita salah, kita ingat terus bertobat. Every time we step outside, we are walking in a fallen world. Karena kita masih hidup di bumi ini, setiap kali kita selalu mengalami hal-hal yang dari bumi yang tidak bagus ini. And we are bombarded, our ears, our eyes, we are bombarded by a fallen world. And so we need to keep our filter pure. Jadi itu kalau dilihat kita di bumi ini banyak sekali hal-hal yang luar itu menyerang mata kita, telinga kita, bahkan dari hati kita. Kita harus terus memfilter, kita harus memurnikan. You know what I mean, guys. You walk out the street, it's getting a bit warmer. There's a lot of young ladies out there that wear next to nothing, if you know what I mean. So, do you understand? So I was saying, guys, as we walk down the street and the days are getting warmer, there's a lot of young ladies that wear very little clothes. Jadi katanya kalau nanti misalnya ini sudah semakin panas dan Anda bisa melihat bahwa bagaimana wanita-wanita itu memakai baju-bajunya minim. Now, don't look at me like that. Jangan melihat saya seperti itu. You know what I'm talking about. Anda pasti tahu apa yang saya katakan. And so it's so easy just to say, Lord, cleanse my eyes. Jadi kalau sudah melihat itu, bilanglah bahwa Tuhan murnikan saya punya penglihatan saya. As you're walking down the street, ladies, you see a big muscly guy. Juga kalau misalnya ini untuk yang para wanita, kalau melihat ada misalnya laki-laki dengan itu badannya segala dikasih. Again, many times a day, whether I'm in my office or walking the streets, I drop to my knees and Lord, cleanse my eyes, cleanse my filter, Lord. Kalau setiap kali melihat pemandangan seperti itu, saya bahkan di kantor saya selalu berdoa, Tuhan, sucikan penglihatan saya, murnikan. So beside keeping a walk of repentance,
Number 2 is you need to keep a small basic supply in your home. Jadi selain pertobatan, yang kedua adalah kita harus mengumpulkan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok di rumah. And people that come to this church know I've said this many times. Dan orang-orang yang datang ke gereja, saya sering mengatakan ini seringkali kepada mereka. That supply in your home is not for you because Jehovah Jireh will not let you down. Jadi stok-stok yang Anda itu kumpulkan di rumah itu bukanlah untuk Anda, karena Tuhanlah yang nanti akan menyediakan semua kebutuhan Anda. That supply is to go and bless your neighbours with as an evangelical gift when things are tough. Jadi itu stok-stok itu dibutuhkan untuk membantu tetangga-tetangga Anda atau ada orang yang Tuhan itu yang kesusahan. Number 3, allow the Lord to stretch you. Yang ketiga adalah biarkanlah Tuhan itu melatih kita terus. Love beyond measure. Jadi mengasihi itu di luar tanpa batas. Serve outside of your comfort zone. Melayanilah di luar kemampuan kita juga. And give beyond your means. Dan memberi lebih daripada apa yang ada. We can never ever outgive God. Kita tidak bisa bersaing dengan Tuhan kalau dalam hal memberi. The people the Lord often asks me to give to are sometimes strangers. Kalau Tuhan itu suruh saya memberi, biasanya itu untuk orang-orang yang saya nggak kenal. There's sometimes to people who don't like me. Dan juga kepada orang-orang yang nggak suka sama saya. Or often he asks me to give anonymously. Dan bahkan Tuhan pernah menyuruh saya secara diam-diam saja untuk memberi. It doesn't matter what the Lord asks you to do. It's instant obedience that he's looking for. Jadi sebenarnya nggak masalah sama siapa yang kita akan beri. Yang penting adalah kita taat sama Tuhan. If the Lord Jesus can give his whole life, what is it to me if he asks me to give every last cent in my purse? Kalau misalnya Tuhan saja sudah memberikan nyawanya kepada orang-orang ini, apa haknya saya untuk menghakimi mereka itu? Now, I recently spoke at a church in Bentley. Sekarang kita bicarakan ada gereja yang di Bentley. And there was a lady sat on the front row and she was beautiful. Ada seorang wanita yang duduk di bangku paling depan. Her handbag was amazing. Ladies, you know what I'm talking about. The Dan saya handbag was beautiful. melihat dia bawa tasnya itu sangat indah sekali. Her shoes were clean and shiny. She just was beautiful. Dan saya melihat dia pakai sepatunya juga sangat bersih dan bercahaya gitu. Pokoknya bagus semua. And the Lord says, I want you to give her a certain amount of money. Dan Tuhan tiba-tiba berbicara kepada saya, berikanlah uang untuk wanita itu. And straight after the service, Jadi setelah selesai kebaktian, and I went up to her and I said, do you mind please sharing your bank details? The Lord has told me I must give you some money right now. dan saya mendekati dia, saya bilang, bisa nggak kamu kasih tahu saya nomor bank account Anda, karena Tuhan telah menggerakkan saya untuk memberikan sesuatu kepada Anda. When he asks you to do it right now because we are human and we will forget, right? As we get older. Kalau Tuhan menyuruh pada saat itu segera lakukan, karena kita kan manusia, kadang kita lupa disuruh apa itu tadi. So I got on my phone and I transferred the amount of money that the Lord told me to, and I hit send. Lalu saya menaruh dia punya detail, dia punya bank dia di HP saya, kemudian saya transfer itu uangnya yang Tuhan mau berapa. And then I got chatting to other people. Lalu saya bicara dengan orang-orang yang di sana. And she came up to me just as I was leaving. Lalu wanita ini nanti mendekati saya pada saat sebelum saya pulang. And she showed me her bank balance on her phone. Lalu dia kasih lihat bahwa ini adalah balance-nya dia di bank. Kasih lihat ke pastor ini. And her balance was the amount of dollars I gave her plus 57 cents. Yang dia kasih lihat adalah uang yang tadi saya transfer plus ada 57 sen gitu yang ada sisa di. Meaning in her bank she had 57 cents until I'd given her this amount of money. Jadi berarti sebenarnya sebelum tadi saya transfer dia cuma ada 57 sen di banknya.
And then she told me she lived in Bridgetown and she had no petrol and she had no idea how she was going to drive home to Bridgetown. Wanita ini ternyata tinggalnya ada di Bristol dan dia nggak punya uang untuk beli bensin juga, jadi dia bilang dia nggak tahu juga bagaimana caranya untuk bisa balik ke Bristol. You see, the Lord knows each and every one of us so intimately. Kalau saudara lihat, Tuhan begitu tahu bahkan sampai hal yang paling detailnya juga semua orang ini. And He knew that that woman needed those funds at this very moment in order to drive home. Jadi Tuhan itu sampai tahu bahwa wanita ini sangat membutuhkan uang itu pada saat itu juga. So don't ask questions when the Lord asks you to do something. Just say, yes, Lord. Jadi kalau pada saat Tuhan itu menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu, lakukan. Jangan tanya-tanya kenapa, untuk apa. Obedience is such an intimate act. Jadi ketaatan itu adalah salah satu kedekatan kita kepada Tuhan. And we can never outgive God. Dan kita tidak pernah bisa menyaingi cara Tuhan itu memberi. Okay, we're running out of time. Kayaknya kita ini. Apathy is no longer an option. Jadi kalau merasa apatis itu sudah bukan satu pilihan lagi. You will get swept away with the masses if you are no longer living in the Holy of Holies. Jadi kalau Anda tidak mau atau tidak mau melakukan merasa apatis, itu Anda akan terbawa arus nanti. When we are born again, we start off in the outer court. Pada saat kita lahir baru, kita ada itu di pelataran luar. Upon the cross, King Jesus, the veil was torn. It gives us access to the Holy of Holies. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu sudah merobek tirainya. Jadi ada akses, kita bisa masuk. It is up to you to get there. Tapi tergantung saudara apakah Anda bisa masuk ke sana. Outer court, inner court, Holy of Holies. It is up to you. Your passion for Him will take you into the Holy of Jadi ada Holies. pelataran luar, pelataran dalam, bahkan ada tempat Maha Kudus. Jadi tergantung Anda bagaimana Anda bisa mencapainya ke sana. I shared with you about my self-pity recently. Saya tadi sudah menceritakan bagaimana perasaan siang saya pada diri sendiri. But if we are walking in unforgiveness, Tapi kalau kita itu berjalan di dalam hal yang tidak ada maaf, if we're walking in jealousy or self-pity, kalau kita masih merasa cemburu, merasa iri hati, bahkan merasa kasihan atas diri sendiri, if we are partaking in gossip, kalau kita suka gosip sama orang, these are all the opposite of the fruit of the Spirit. ini sebenarnya bertentangan dengan buah-buah roh. And they will prevent us from entering the Ini Holy of adalah yang nanti Holies. menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. I mean, do you remember back in the Old Testament when the animals got sacrificed and the smell was a pleasing aroma to the Lord? Kalau Anda bisa membaca di dalam Alkitab itu, di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa persembahan binatang-binatang ini sangat memberikan bau yang harum kepada Tuhan. Jesus upon the cross was the ultimate sacrifice. Dan Tuhan Yesus itu memberikan dirinya sendiri sebagai persembahan di kayu salib. And now it is up to us how much we offer our lives as a sacrifice to the Lord. Dan adalah tergantung kita bagaimana kita mau memberikan diri kita sendiri sebagai persembahan kepada Tuhan. Can I invite the worship team back? Saya undang semua pemusik untuk naik ke atas. So do you want to lead a life in the Holy of Holies? Apakah kamu semua mau masuk ke dalam hidup yang suci? Do you yearn for that face-to-face encounter with King Apakah kalian Jesus? itu merindukan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan? It's not what you do, Bukannya tentang apa yang Anda lakukan, it's who you are. tetapi siapa kamu ini. How much have you been transformed into His image? Sejauh mana Anda sudah diubahkan sesuai dengan rupa Allah. He never leaves us nor forsakes us. Dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Spend time in His presence. Fall in love with Him deeper and deeper each day. Jadi kita harus terus membiarkan diri kita itu dekat, bersaat teduh dengan Dia, terus menerus supaya kita benar-benar mengasihi Dia lebih dalam lagi. He yearns for you. He yearns for your time. He yearns for your company. Tuhan itu sangat merindukan kehadiran
kita, Tuhan merindukan puji-pujian kita, merindukan kehadiran kita di bersamanya. Every single day when we get up, we choose our priorities for the day. Setiap hari pada saat kita bangun tidur, kita harus memberikan priority yang benar. What is your number one priority each day? Apa yang nomor satu menjadi priority Anda di dalam hidup? Let me close by reading one of David's beautiful psalms. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan membacakan kitabnya Mazmur yang Daud yang mengarang ini, begitu sangat indah. David was like you and I. He was a sinner. Daud itu seperti kita, berdosa, seperti kita dan saudara juga. David was an adulterer. David was a murderer. Daud ini adalah seorang penjina dan juga dia seorang pembunuh. Yet our Lord said that David had a heart after his. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan itu berkenan kepada Daud. What does that mean? Apa artinya? David was quick to repent Karena Daud itu sangat cepat bertobat. and was truly, madly, deeply in love with King Jesus. Dan Daud ini benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Psalm 84 says, Mari baca dalam Psalm 84, how lovely are your tabernacles, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Jadi di dalam buku Mazmur ini pasal 84 ayat 1 sampai 2 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana, merindukan pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku berseru-seru kepada Allah yang Church, in order to ride the wave and walk with King Jesus on water, jadi adalah cara kita untuk bisa mengarungi gelombang ini dan berjalan dengan Tuhan Yesus di your atas air. soul needs to yearn, even faint for the presence of King Jesus. Hati kita, iman kita harus terus merindukan kehadiran Tuhan Yesus. Amen. Amin. Let me pray for you. Mari saya berdoa untuk Anda semua. Lord Jesus, I thank you for the reminder in your word Tuhan, saya berterima kasih atas peringatan pada hari ini, Tuhan, that, Lord, you must come first in all things. bahwa Engkau adalah harus dinomorsatukan dalam segala apapun. Lord, that you yearn for us. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah merindukan kehadiran kita semua ini. Lord, I pray that each person in here today and those online Dan saya berdoa untuk setiap orang yang hadir di sini, bahkan juga yang ada orang yang mengikuti, would hunger and thirst for your presence. bahwa memiliki kehausan akan kehadiran-Mu. That their desire of their heart would be, Lord, show me your face. Dan mereka memiliki kehausan, kerinduan untuk berkata, Tuhan, berikanlah, perlihatkanlah wajah-Mu. So, Lord, I pray this in Jesus' glorious name. Dan saya berdoa untuk dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Amin.